Halo Witan Lover, saya Feldi. Untuk video ini video terakhir untuk panduan pemula ya. Jadi setelah beberapa seri video sebelumnya itu saya lebih memberikan informasi secara spesifik. Untuk saya ini video kali ini lebih untuk general aja, yaitu Barbito untuk siapa sih gitu. Ya, jawabannya yaitu Barbito yang pertama pasti dia untuk sangat direkomendasi untuk orang yang ingin memelihara reptil ataupun apalagi ular yang benar-benar istilahnya awam sekali di bidang ini. Jadi memang waktu kecil tingkahnya masih belum ini ya, belum bisa tahu diprediksi ya, karena mereka masih tahap belajar. Jadi mereka masih membedakan mana makanan, mana ancaman, mana yang bukan gitu ya. Kalau sudah semakin dewasa, secara naluri mereka akan cenderung semakin kalem. Jadi dibandingkan ular lain yang kadang sifatnya tetap defensif maupun sering menyerang gitu ya. Untuk Barbito biasa kasus menyerangnya itu karena feeding respon. Jadi kita dikira mangsa oleh si Barbito ini. Jadi bukan dia menyerang karena galak atau gimana ya, enggak. Tapi karena memang mereka anggap satu buah kandang dikira kita mau untuk mau memberikan makan. Itu sebenarnya biasa gitu. Nah, mungkin banyak yang takut ya, aduh nanti kalau kegigit gimana, bahaya enggak ini segala macam. Ya tenang aja, digigit Barbito enggak bahaya, apalagi yang masih baby gitu ya. Karena mereka non venomous atau tidak berbisa. Karena tidak berbisa, mereka cenderung menggunakan lilitannya. Ya paling kalau baby kena gigit terus gilit seberapa sakit sih gitu. Ya paling cuma nyeri-nyeri aja setelah kalau misalnya kena yang bagian tipis seperti di sini ya, saya pernah soalnya nyeri dikit, habis itu besok udah hilang lah. Nah, tapi untuk One eternity later. Sorry, potong dikit karena ada ngantar tikus. Biasalah. Sampai mana tuh ya? Oh ya, jadi mau milih hewan apapun itu resiko kena gigit pasti ada. Entah itu kucing, anjing, bahkan hamster pun saya pernah kena gigit. Dan itu lumayan dalam juga lukanya di bagian sini sampai nancep. Jadi udah ada 5 menit aja ada kali masih keluar terus darahnya gitu. Cuman kena gigit hewan peliharaan itu salah satu risiko saat memelihara. Jadi bisa dibilang sebaiknya kita mempersiapkan diri aja dari menggunakan informasi yang sudah kita dapatkan dan cara menanganinya untuk saat terjadi gigitan kita sudah siap mental dan tindakan kita harus tahu seperti apa gitu. Lalu yang kedua, Barbito itu juga cocok untuk orang yang ingin melihara hewan tapi nggak punya tempat yang luas dan nggak suka hewan yang berisik. Ya tentu aja karena ular paling berisik juga dia cuma desis saja gitu kan, nggak sampai membuat kegaduhan yang sampai mengganggu seperti kucing, anjing atau burung gitu ya yang suaranya nyaring segala macam. Untuk ular karena mereka cenderung lebih kalem dan pasif gitu. Jadi mereka nggak butuh tempat besar ya, segini aja cukup. Ya bisa dilihat kan tingginya katanya Barbito itu ramai ya. Lalu dari suara apalagi saat malam, mereka ini kan hewan nocturnal gitu ya. Dan nocturnal otomatis saat malam mereka lebih aktif dibandingkan saat siang. Jadi kalian malam walaupun mereka gerak-gerak kalian bisa tidur dengan nyenyak gitu. Lalu yang apa tadi ya? Jadi dia lupa saya. Jadi berikutnya perawatan harian bagaimana?
perawatan harian itu juga sangat mudah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalian nggak perlu membersihkan kandang setiap hari, yaitu cukup saat kandang kotor aja. Jadi saat dia pengotoran, kalian bersihkan total. Kalau nggak, ya cukup air minum tersedia sudah gitu. Jadi kalian nggak usah pusing harus dimainkan setiap saat ini segala macam. Enggak. Ular, apalagi ular yang baru datang gitu ya, biasanya lebih suka sendiri dibandingkan sering dipegang. Jadi untuk orang yang jarang bisa menghandle hewan, ini sangat cocok sekali. Apalagi kalian misalkan kerja dari pagi sampai malam sama kayak santai dan ingin bermain dengan badminton kalian, itu sangat enak sekali. Jadi ya tinggal keluar kandang, main bentar, taruh lagi, sudah. Jadi kalian nggak perlu memperhatikan aspek sosial dari hewan tersebut, karena badminton termasuk hewan yang individual, bukan hewan sosial seperti mamalia pada umumnya gitu ya. Nah, mungkin kelemahan dari memelihara badminton yaitu karena mereka ular tentunya. Karena ular ini banyak orang yang fobia karena informasi yang entah dari mana, entah mitos atau mungkin kata orang ini segala macam, jadi informasi nggak tepat membuat orang itu menjadi terdoktrin mindsetnya, sehingga wah, ular ini hewan menakutkan, berbisa ini segala macam. Padahal kalau kalian mencari informasi tentang ular, jenis ular secara spesifik, itu kalian akan doktrin tersebut akan terbantahkan sedikit demi sedikit gitu. Saya sendiri termasuk yang dari takut ular akibat doktrin tersebut. Jadi ya ular berbisa lah, bisa bunuh apa segala macam, bahaya gitu ya. Tapi setelah saya pelajari, akhirnya saya menjadi ingin memiliki ular tersebut, terutama badminton ya. Dan fobia yang selama ini ada di kepala saya itu perlahan-lahan mulai terpatahkan. Tapi bukan berarti saya berani buka kanan terus asal masukin tangan supaya gitu, enggak ya, enggak sekonyol itu juga. Jadi sebenarnya memelihara badminton itu termasuk menyenangkan juga sih. Dibilang ribet enggak, tapi dibilang mudah ya enggak, istilahnya enggak terlalu mudah-mudah amat lah. Kita masih ada seperti ya tetap ada pengorbanan waktu apa segala macam gitu ya. Dan yang paling bahaya yaitu di dompet Anda. Karena saat Anda memelihara satu dan Anda sudah suka, tertarik, kalian pasti akan tambah terus koleksinya. Ditambah lagi dengan variasi warna dan motif dari badminton yang sangat beragam, bisa dibilang termasuk yang terbanyak di dunia hewan gitu ya. Saya sendiri pun dari melihara normal akhirnya bertambah dan akan bertambah lagi sampai entah kapan gitu. Ya mungkin segini aja untuk video untuk pemula ya. Jadi batasan sampai di video ini. Jika penting ini untuk pemula yang ingin menambah informasi untuk sebelum memelihara, bisa melihat video saya sebelum-sebelumnya, dan itu sudah sesuai topik. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan saya nggak ada video dulu karena bakal mulai sibuk ini yang ngurus telur yang baru menetas apa segala macam. Ini bisa dilihat, ini tinggal 1, 2, 3, 4 yang belum bertelur saat video ini dibuat. Jadi mungkin video badminton talk seri berikutnya saat waktu saya mulai senggang, karena saya membuat video itu di hari Minggu, dan hari Minggu itu adalah jadwal dimana saya memberi makan badminton saya ini. Ya otomatis durasi memberi makannya saat ada baby jauh lebih lama dibandingkan saat lagi senggang seperti ini. Ya gitu aja. Sampai jumpa di mungkin video cutting beberapa bulan ke depan. Ciao.